Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita mulai aja pertemuan kita. Kita bahas yang soal nomor 31. Nomor 31, what is the present value of 10 periodic payment 10.000 each made at the end of each period compounded at 10% interest. Nah, jadi ditanya di sini present value dari pembayaran periodik sebanyak 10 kali, nilainya itu 10.000, kemudian bunganya 10%. Itu berapa present value-nya? Nah, sekarang kita pakai kalkulatornya. Kita ambil yang TVM kalkulator. Kemudian habis itu kita masukin payment-nya 10.000. Kemudian feature value-nya, annual rate-nya tadi 10% kan. Kemudian period-nya juga 10. Coba kita lihat. Iya, 10%. Nah, jadi udah payment-nya 10.000, kemudian annual rate-nya 10%, period-nya 10. Nah, ditanya present value-nya, maka dapatnya 61445,67. 61445,67. Nah, jawabannya berarti A. Berarti yang nomor 31 ini jawabannya A. Sampai sini yang ini ada pertanyaan? Hmm? Jadi nomor 31 itu jawabnya 61445,7 yang pakai kalkulator tadi. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nomor 32. Nomor 32, mana yang dari pernyataan berikut yang tepat yang mendeskripsikan hubungan antara aset, liabilitas, dan equity dari suatu entitas. Yang pertama itu financial performance, kinerja keuangan perusahaan, laporan posisi keuangan, kemudian habis itu manfaat ekonomi masa depan, atau laporan laba rugi komprehensif. Di sini yang menunjukkan hubungan antara aset, liabilitas, dan ekuitas yang mana?
Financial position. Iya, financial position. Berarti ini jawabannya answer B. Nah, kemudian kita jawab yang nomor 33. Berikut ini yang pernyataan yang menjelaskan bahwa informasi dalam laporan keuangan itu netral. Netral berarti dapat dipahami, reliable, relevan, atau unbiased. Bias, Kak. Unbiased. Berarti D. Answer D. Kemudian kita lanjutkan yang nomor 34. Suatu entitas didepresiasi ketika kita membeli sebuah building, sebuah bangunan, maka dia harus didepresiasi selama umur manfaatnya yakni 25 tahun. Nah, ini yang asumsi yang mendasari kebijakan ini itu apa? Periodicity, going concern, economic entities, atau monetary unit? Going concern, Kak. Concern, Iya, Kak. going concern. B. Kemudian nomor 35. Di bawah ini kriteria yang mempertemukan bahwa kejadian itu harus dicatat ketika transaksi tersebut terjadi. Kriteria nih, ketika kita mencatat suatu transaksi tersebut, nah transaksi akuntansi itu dia dicatat apabila gimana? Yang pertama, dia bisa diukur secara objektif, kemudian kejadiannya itu relevan dan dapat dipercaya, atau dia diukur pada nilai wajar. C, Kak. C. Jawabannya A. Nah, gini. Suatu transaksi itu dicatat apabila yang pertama dia dapat diukur secara andal. Jadi angkanya tuh kita tahu dan angkanya tuh bisa diukur secara andal. Udah pasti angkanya itu atau bisa diestimasikan. Atau yang kedua itu eh dia yang pertama pengukurannya. Nah, yang kedua itu dia itu pasti akan terjadi atau sudah terjadi gitu. Jadi kayak gini contohnya. Ketika kita mengestimasikan bahwa nanti itu di masa yang akan datang, kita nih misalnya dalam keadaan bersengketa nih, kita dalam keadaan bersengketa masalah paten misalnya. Nah, ketika kita dalam sengketa paten ini, bahwa eh, dalam sengketa paten ini kita itu mengasumsikan bahwa kemungkinan kita itu kalah. Nah, kemungkinan kita itu nanti akan kalah dalam sengketa ini. Nah, jumlah dari kerugian yang akan ditimbulkan akibat kekalahan ini itu belum bisa kita ukur nilainya itu berapa. Jadi kita belum pastikan berapa ya kira-kira kerugiannya itu. Maka ketika kita belum tahu bahwa nilainya itu berapa, maka kita itu belum boleh kita catat sebagai transaksi akuntansi. Jadi belum boleh kita catat. Nah, sedangkan di sini kejadiannya itu kita sudah bisa memastikan bahwa kita akan kalah. Kalau kita udah bisa memastikan bahwa kita itu akan kalah, maka berarti kan masalah kejadiannya di sini itu pasti akan terjadi. Tapi masalah dia apakah berapa jumlah kerugiannya, berapa jumlah angkanya, itu belum bisa kita pastikan nilainya berapa, maka itu kita nggak perlu catat di akuntansi. Terus gimana? Nah, cukup kita laporkan di catatan atas laporan keuangan. Jadi kalau misalnya kejadiannya itu pasti akan terjadi, namun jumlahnya belum tahu berapa, maka kita laporkan di catatan atas laporan keuangan. Namun, kayak misalnya beban garansi.
Garansi. Nah, garansi di sini berarti kan kejadiannya, kalau garansi itu kan eh, garansi berarti pelanggan beli produk ke kita, kemudian nanti kalau misalnya produknya rusak atau gimana, kita ngasih garansi ke dia. Berarti nanti yang beban garansi itu baru akan muncul ketika si pelanggan tadi benar-benar memanfaatkan garansi tadi, gitu kan? Nah, jadi sekarang ketika kita menjual barang tersebut, maka kita mengestimasikan di sini bahwa kita bisa mengestimasikan kira-kira nanti si pelanggan ini biasanya dari pengalaman kita di masa yang akan datang, biasanya dia itu bakalan eh, pakai garansi ini senilai 500 ribu misalnya. Nah, maka 500 ribu tadi karena kita udah bisa ngukurnya secara andal, maka boleh kita catat dia walaupun kejadiannya itu tentu pasti kan uh, karena dia dia itu dari pengalaman masa lalu dia itu umumnya garansi emang kepake gitu. Soalnya pelanggan kita banyak. Nah, jadi gitu suatu transaksi dicatat apabila kemungkinan akan terjadinya itu bisa dipastikan dan yang kedua itu dia bisa dia bisa diukur dengan andal. Berarti yang ini secara objektif dia bisa diukur secara objektif dan kemungkinan kejadiannya itu bisa dipastikan. Sampai sini paham nggak? Jadi nanti kalian bakalan belajar tuh kayaknya di Inter 2 lah. Ya di Inter 2 chapter 13 apa 11 tuh. Pokoknya tentang current liabilities, contingency, dan provision. Nanti belajarnya itu. Jadi di sana ada nanti transaksi-transaksi yang nggak perlu dicatat atau cukup dilaporkan di laporan keuangan aja atau nggak dicatat sama sekali. Sampai sini paham? Jadi suatu transaksi itu boleh dicatat. Syarat suatu transaksi itu dicatat adalah yang pertama nilainya dapat diukur secara andal. Yang kedua transaksinya itu eh, bisa tingkat kepastiannya terjadi itu reliable atau relevan gitu. Nilainya dapat diukur secara andal dan kemudian kejadiannya itu emang terjadi gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kak, maksudnya andal itu apa ya, Kak? Andal itu andal itu nilainya itu bisa kita tetapkan. Jadi kayak misalnya garansi tadi, walaupun kita estimasi nilainya, kalau yang andal tuh kali kan misalnya kita beli buku beli buku 500 beli persediaan 500 ribu. Nah, kan emang udah ada di fakturnya itu 500 ribu kita keluarkan kan. Nah, namun ada suatu kejadian di mana nilainya itu nggak pasti. Dia nggak pasti, tapi kita bisa mengestimasinya. Kalau untuk mengestimasi nilainya ini kan kadang-kadang kan nggak bisa kita mengestimasi dengan semau kita aja. Pasti nanti ada penelitiannya atau kita lihat dari pengalaman-pengalaman masa lalu itu berapa. Misalnya kayak beban asuransi tadi. Beban asuransi tadi itu biasanya dari pengalaman masa lalu yang memang mengembalikan mengembalikan garansinya itu yang benar-benar make garansinya itu misalnya 500 ribu. Nah, 500 ribu ini boleh kita catat walaupun nanti pada kenyataannya eh, orang nih bisa aja 600 ribu atau 700 ribu jumlah garansi yang dia pakai. Jadi ketika di andal itu maksudnya andal, andal bisa diandalin nilainya nih gitu. Oke, Kak. Heeh.
Terus habis itu kita lanjut nomor 36. Eh, jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Jurnal penyesuaian dibutuhkan kecuali. Nah, jadi jurnal penyesuaian itu gunanya untuk apa? Match income and expense, mempertemukan pendapatan dengan bebannya. Yang kedua itu memperoleh nilai yang akurat dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Kemudian menyesuaikan nilai aset dan liabilitas pada nilai wajarnya. Ini kira-kira apa? Jurnal penyesuaian itu gunanya untuk apa? Menyesuaikan di akhir periode, Kak. Heeh. Supaya apa? Kita sesuaikan. Akurat. Heeh. Jadi supaya laporan keuangan kita itu menggambarkan nilai yang sebenarnya. Nah, yang menggambarkan nilai yang sebenarnya berarti di sini match income and expense untuk mempertemukan pendapatan dan beban. Nah, ini kejadiannya adalah seharusnya biasanya kan laporan laba rugi itu kan dibuat satu periode untuk satu periode, nggak nilai laba atau ruginya itu kan 200.000, berarti ini 200.000 ini laba tahun ini loh. Nah, berarti laba tahun ini itu kan didapat dari pendapatan tahun ini aja dikurangi dengan beban tahun ini. Jadi, la- eh, jurnal penyesuaian itu digunakan untuk mempertemukan pendapatan tahun ini dengan beban tahun ini. Nah, contohnya itu apa? Di sini match-nya itu eh, pendapatan tahun ini 2 juta. Kemudian pada tahun ini itu kita beli perlengkapan 200.000 misalnya. Nah, yang 200.000 ini kalau kita anggap itu adalah pengeluaran, maka seharusnya 200.000 itu langsung kita jadikan beban. Soalnya kan tahun ini loh dikeluarkan duitnya itu. Namun, nggak semua dari 200.000 itu kita gunakan untuk menghasilkan pendapatan tahun ini. Jadi, untuk menghasilkan pendapatan ini kan perlu beban kan. Jadi salah ketika kita mengatakan bahwa beban itu adalah, tunggu, ada pesan. Nah, si nada. Nada mana? Nada. Nah, nada. Kalau A ini dia agak agak beda, dia agak lambat materinya tuh dibandingkan kelas lain. Jadi nada nanti kelasnya itu pilih aja antara hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sampai Kamis itu aja. Oh gitu Kak, baik Kak. Terima kasih sebelumnya Tapi Kak. sekarang kalau mau masuk juga nggak apa-apa. Oke. Nah, sampai mana tadi nih? Jadi, matching pendapatan dengan expense itu sampai sini. Jadi, ketika kita menganggap beban itu adalah salah karena tanpa beban nggak mungkin ada pendapatan. Jadi, beban itu pendapatan itu muncul karena adanya beban. Sampai sini kebayang nggak? Jadi ketika kita anggap beban itu adalah beban, expense itu adalah beban, kalau kita anggap dia beban berarti kan sesuatu yang merugikan, sesuatu yang memberatkan kan. Namun pada kenyataannya expense itu adalah akar yang membuat pendapatan itu datang. Ya, itu dia. Nah, jadi di sini match income and expense. Jadi di sini ah misalkan income sekarang 2 juta. Kemudian di sini kita beli perlengkapan 500.000. Nah, harusnya karena tahun ini kita beli perlengkapan 500.000, maka
500.000 ini yang seharusnya kita jadikan beban kan. Nah, namun untuk menghasilkan pendapatan yang 5 juta tadi, ternyata cuma butuh perlengkapan yang kepake itu cuma 300.000 misalnya. Maka di sini yang kita jadikan beban itu hanya beban yang terpakai oleh pendapatan ini aja. Jadi 5 juta pendapatannya, kemudian bebannya 300.000 aja, nggak 500.000, nggak semua kas yang kita pakai. Nah, atau kayak gini, untuk menghasilkan pendapatan kita berarti butuh peralatan, misalnya mesin. Karena tanpa mesin berarti kita nggak bisa berproduksi. Nah, mesin ini kita beli itu nilainya 100 juta. Nggak mungkin kan kita bebankan yang 100 juta ini langsung pada saat dia dibeli. Misalnya dibelinya tahun 2013. Kemudian pendapatan kita tahun ini 100 juta juga. Nah, yang pembelian mesin tadi itu nggak mungkin kita bebankan pada tahun ini juga. Walaupun kita belinya tahun ini. Karena nggak yang mesin ini itu nggak kita pakai buat tahun ini aja, tapi sampai beberapa tahun yang akan datang. Sehingga dia dialokasikan per pendapatan yang kita dapatkan tahun per tahunnya gitu, atau dengan jenis segala macam jenis penyusutan yang kita gunakan. Nah, jadi di sini match income and expense. Jadi penyesuaian itu dilakukan untuk mempertemukan pendapatan tahun ini dengan beban tahun ini. Jadi beban tahun ini itu dikurangi dengan pendapatan tahun ini. Nanti beban ini kan disesuaikan nilainya. Pendapatan tahun ini juga disesuaikan. Contohnya kayak pendapatan yang harus disesuaikan itu contohnya adalah pendapatan yang diterima di muka atau unearned revenue. Nah, unearned revenue itu kan belum boleh kita akui sebagai pendapatan di tahun ini, walaupun kita udah terima duitnya tahun ini, belum boleh kita akui tahun ini ketika kita belum melaksanakan kewajiban kita untuk memenuhi pendapatan tersebut. Jadi dia baru boleh kita akui sebagai pendapatan tahun ini itu sebesar seberapa selesai pekerjaan yang telah kita lakukan, baru boleh kita akui dia sebagai pendapatan tahun ini. Sampai sini paham nggak sih? Yang match income and expense nih. Match income and expense itu maksudnya pendapatan tahun ini itu harus dimatchingkan dengan beban tahun ini. Nggak boleh pakai beban tahun lalu, beban tahun depan gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi yang A ini, Kalau dia tuh punya, kalau depreciation-nya tuh bertahun gimana, Pak? apa? Kalau expense-nya tuh depreciation gimana, Pak? Apa? Apa? Expense-nya itu? Depreciation Ya, bertahun gimana? depreciation itu yang kakak bilang, yang penyusutan tadi. Jadi kan kita beli mesin. Nah, mesinnya itu kan dibeli tahun ini misalnya 100 juta. Nah, nggak semuanya kalau mesin tadi kalau dibebankannya itu tuh melalui beban depresiasi kan. Depreciation expense. Jadi kalau mesin itu dibebankan, dia akan menjadi depreciation expense. Nah, kita nggak mungkin jadiin semuanya itu depreciation expense pada tahun ini. Karena si mesin tadi itu akan dipakai selama umur manfaatnya. Jadi kita alokasikan untuk tahun ini berapa, tahun ini berapa, tahun ini berapa. Jadi kita sesuaikan dengan, kita matchingkan dengan pendapatan tahun ini. Jadi nggak semuanya harus kita bebankan. Jadi itu contohnya match income and expense. Kira-kira untuk tahun ini bebannya berapa ya yang cocok gitu. Nggak semuanya. Jadi itu salah satu contoh match income and expense. Contohnya
beban depresiasi tadi didepresiasi dengan menggunakan segala macam metodenya. Yang lebih sesuai itu sebenarnya yang lebih objektif itu kalau misalnya kita pakai metode activities. Soalnya kan berapa activities berarti seberapa banyak mesin kita itu kita gunakan tahun itu gede juga jadinya nanti biayanya. Jadi match income and expense-nya. Tapi kalau pakai garis lurus sebenarnya juga nggak apa-apa. Jadi itu maksud dari match income and expense tadi. Itu aja, itu contohnya tadi. Terus habis itu kayak pendapatan tahun ini yang paling jelas itu adalah ketika kita menjual barang, maka barang tersebut ada bebannya kan, barang yang dijual. Barang yang dijual itu kan jadi harga pokok penjualan, cost of goods sold kan. Jadi kalau misalnya kita jual barang, kalau kita pakai metode perpetual, maka debit yang pertamanya itu cash or account receivable, kreditnya revenue, nanti di bawahnya ada lagi jurnalnya itu cost of goods sold pada merchandise inventory. Nah, berarti nanti yang jadi barang yang akan dijual itu nanti bebannya namanya expense-nya itu namanya cost of goods sold, pendapatannya itu adalah sales. Sampai sini paham? Nggak mungkin kan yang kita masukin cost of goods sold tahun yang lalu, berarti kan itu perlu disesuaikan. Jadi, atau nanti penyesuaiannya itu pokoknya jangan pendapatan tahun ini, beban tahun ini harus dialokasikan ke pendapatan tahun ini gitu. Harus di-match-kan. Jangan pakai beban tahun lalu atau beban masa yang akan datang, masa yang akan datang, masa yang akan datang juga dibebankan. Sampai sini ada pertanyaan, paham kan yang ini? Nah, kemudian ini memperoleh nilai yang akurat dari nilai aset, liabilitas, dan ekuitas. Ini tentu ya. Soalnya kan kalau misalnya awalnya kita nyatat aset itu, misalnya aset contohnya kan prepaid expense. Nah, prepaid expense ini ternyata udah kita pakai, dia udah jalan masa manfaatnya. Berarti kan harus kita sesuaikan dia jadi beban sehingga nanti prepaid expense-nya alias asetnya nanti berkurang nilainya. Liabilitas pun kayak gitu disesuaikan. Kemudian yang ketiga, adjusting menyesuaikan eh, nilai aset pada nilai wajarnya. Jadi di sini sebenarnya untuk fair value itu sendiri menyesuaikan aset dengan liabilitasnya itu pada nilai wajar itu sebenarnya itu butuh penyesuaian juga, tapi pakai jurnal penyesuaian juga. Tapi namun di sini ini nih nggak umum. Jadi nggak semua transaksi aset dan liabilitas itu harus dinilai pada nilai wajarnya. Hanya pada aset-aset tertentu atau liabilitas-liabilitas tertentu. Itu pun tergantung lagi pada besarnya perusahaan, dia pakai SAK apa gitu. Jadi ini kurang tepat jawabannya. Ini ya, berarti jawabannya di sini yang kecuali C. Udah sampai sini nanti kalian belajar nih. Sebenarnya yang awal-awal nih yang menyusun laporan keuangan itu sebenarnya bagusnya emang di akhir taruhnya materinya. Soalnya kalian harus kenal dulu nama akun-akunnya, nama transaksi-transaksinya, gimana pengukuran transaksinya, apa aja komponen aset tuh kayak kas, liabilitas, gimana pengukurannya, baru nanti akhirnya kita bisa menyusun laporan keuangan. Tapi belajar aja lah. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Kita tinggalkan aja lagi. Ini
Ini jawabannya C. Ini jawabannya C. Ini jawabannya C. Terus habis itu kita lanjut nomor 38. Ketika jumlah dari revenue yang diterima secara tunai dan dicatat sebagai kas yang diterima di muka, maka pendapatan ini itu apa? Pendapatan apa namanya? Pendapatan yang diterima duluan. Nama akunnya apa? And earn revenue. Iya, C. Nah, kemudian kita lanjutkan yang nomor 8. 38. Which of the following is real account? Real account itu adalah akun-akun yang ada di laporan posisi keuangan. Jadi ada namanya real account sama nominal account. Yang dibikin jurnal penutupnya, closing entries-nya itu adalah yang nominal account. Sedangkan real account itu tidak perlu ditutup. Nah, yang ditutup biasanya akun-akun yang ada di laporan laba rugi dan kemudian di laporan-laporan di laporan laba rugi dan kemudian ditambah dengan dividen. Di sini apa? Yang real account berarti akun-akun yang ada di laporan posisi keuangan yang mana? Account receivable, Kak. Iya, B. Berarti ini B. Di real account, ini real account ditutup kan? Ini ditutup juga, ini ditutup. Sales ini berarti ditutupnya ke mana? Jurnal penutup ke sales ditutup ke Income summary. income summary, selling expense, income summary, dividen ditutup ke akun Balance. apa? Apa? Balance sheet, neraca, saldo. Mana? Dividen ditutup ke akun modal. Di buku di neraca, Kak. Neraca itu apa? Neraca itu laporan posisi keuangan. Ya, Laporan posisi keuangan itu tuh banyak akunnya di sana. Nah, dividen ini ditutup ke akun apa gitu. Kalau sales saldo normalnya di mana? Kredit, Kak. Kredit, berarti debitnya apa? Income summary kan? Ya, Nah, kalau expense saldo normalnya apa? debit. Debit, berarti kreditnya income summary. Nanti income summary ditutup kemana? Owner's capital atau modal kan? Iya, Kak. Berarti kan income summary kalau dia berlaba berarti di 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 debit, kreditnya nanti modal. Nah, dividen karena dia dividen ini mengurangi modal, maka di debit modal, kreditnya dividen. Berarti kalau dividen ditutupnya ke akun modal, boleh ke akun return earnings. Kalau misalnya perusahaan perseorangan misalnya, berarti kan dia cuma ada akun owner's capital kan, owner's capital, maka dividen ditutup ke owner's capital atau prive tadi. Kalau dia perusahaan besar, berarti dia ada laba ditahan, ekuitasnya. Jadi ekuitas nih ada modal saham,
ada return earnings, ada laporan yang accumulated comprehensive income, terus satu lagi. 3. Nah, pokoknya itu laba ditahan. Laba ditahan tuh kalau kita punya saldo ada akun return earnings, maka dividen ini ditutup ke return earnings. Kemudian yang laba atau rugi income summary tadi ditutup juga ke return earnings. Tapi kalau dia perusahaannya itu perseorangan, kayak kita belajar di pengantar akuntansi, maka dia ditutup ke owner's capital. Ya, income summary atau dividennya. Sampai sini ada paham? Paham, Kak. Nah, kemudian kita lanjutkan ini. Which of the account mentioned below are included in category of nominal account? Yang merupakan nominal account apa? Nominal account berarti akun-akun yang ditutup, yang di closing entries yang mana? Prepaid income. Salary expense, Kak. Iya, salaries expense. Ini jawabannya B. Yang prepared income tuh emang ada akunnya, Kak? Enggak, itu salah Kak memasukkan ke M. Itu kamu kakak ini prepaid expense nih, Ma. Sebenarnya ini unearned revenue. Unearned. Kan prepaid income tuh pendapatan diterima di muka karena dia pakai Google Translate. Nah, unearned revenue. Ini yang ini unearned revenue. Berarti ini jawabannya B. Ya, B. Terus nomor 40. Akun yang harus ditutup ke closing jurnal penutup adalah ini revenue, iya kan? Prive, iya. Expense, iya. Income summary, iya. Ini capital, iya atau enggak? Modal ditutup atau enggak? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Berarti ini enggak, ini enggak, ini enggak. Berarti jawabannya A. Nah, kemudian 41. Maksud dari transaksi keuangan perusahaan adalah transaksi itu kan ada dua. Transaksi keuangan. Transaksi keuangan tuh yang dicatat kan. Dia kan kalau misalnya ada transaksi, tapi kalau dia bukan transaksi keuangan, maka dia nggak perlu di-record di akuntansi. Itu kalian ada belajar waktu di PA. Transaksi yang di-record itu hanya transaksi keuangan. Jadi ada dua transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Nah, transaksi yang dicatat itu hanya transaksi keuangan. Nah, transaksi keuangan itu adalah transaksi yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Laporan posisi keuangan perusahaan berarti itu terdiri dari aset, liabilitas, atau ekuitas. Kemudian transaksi non-keuangan berarti transaksi dia terjadi tapi dia tidak mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Jadi transaksi yang dicatat dalam akuntansi itu hanya transaksi keuangan saja. Nah, contoh dari transaksi keuangan itu contohnya, transaksi non-keuangan contohnya kayak gini. Kita hire karyawan sebanyak 20 orang dan akan digaji 200.000 per orang per harinya. Nah, itu transaksi keuangan atau enggak? Enggak, Kak. Enggak. Dia Enggak. belum berhubungan secara langsung, belum terjadi gitu, Pak. Iya. Nah, itu contohnya. Jadi, kita baru hire aja. Kecuali kita hire orang. Nah, biaya hire-nya
nanti keluar duit 1 juta misalnya, maka yang 1 juta itu boleh kita catat. Maka itu dia termasuk transaksi keuangan. Namun kalau kita hire, terus dia bilang kita akan gaji 500.000, masalahnya kita belum gaji dan kita belum memanfaatkan orang tersebut untuk bekerja. Jadi transaksi itu baru dicatat ketika kalau misalnya masalah gaji tadi, kita udah pakai jasa orangnya atau kita udah bayar duluan. Terserah mana yang duluan di antara keduanya. Nah, berarti ini yang termasuk transaksi keuangan apa? Ini kan, ini kan several event and circumstances that resulted in change in company asset liabilities nih A, B jawabannya. Ini bab 3 nih. Terus nomor 42. Fungsi dari standar akuntansi keuangan kecuali. Apa sih fungsi dari akuntansi keuangan itu? Untuk menyeragamkan laporan keuangan. Berarti iya kan? Sehingga kalau dia seragam, berarti dia nanti bisa dipahami oleh orang-orang kan, gampang orang memahaminya. Karena seragam A antara B, berarti bacanya sama. Kemudian facilitate the preparation of financial report, berarti iya kan? Memfasilitasi supaya kita bisa menyusun laporan keuangan. Jadi kita ada aturannya jelas, kita ikutin aja aturannya tuh. Terus habis itu yang C, menyiapkan laporan keuangan standar. Nah, ini apa? Yang C itu. Terkadang menyiapkan laporan keuangan standar itu di bawah tekanan dari kepentingan politik. Itu fungsi akuntansi, standar akuntansi atau enggak? Jadi gini, kita bikin standar akuntansi itu karena nanti politiknya itu butuh kayak gini loh, atau misalnya kayak gini, uh, ada ada nih perusahaan besar. Perusahaan besar ini dia pengen supaya pajaknya ini kecil. Pajaknya ini kecil. Nah, supaya pajaknya ini kecil, maka dibilangnya lah sama pemerintah, kan misalnya dia ngasih uang ke pemerintah nih. Hei pemerintah, keluarin aturan untuk bikin standar akuntansi ini yang bikin supaya pajak ini bisa kecil nanti bayarnya. Keluarin aturan akuntansinya atau apa yang membuat nanti pajak ini legalkan gitu. Itu contohnya yang C ini. Contoh kejadiannya. Yang C benar atau salah? Salah, Kak. Salah, berarti yang C. Salah, berarti ini udah pasti yang C. Kalau ini udah membuat auditor tadi lebih mudah. Auditor berarti kan nanti tugasnya melihat laporan keuangan dari masing-masing perusahaan. Nah, karena ada standar akuntansi yang mengatur, berarti nanti dia tahu bentuk laporan keuangan ini, harusnya ini dinilai pada nilai ini loh, harusnya ini kayak gini penyusunannya. Berarti kan jadi mudah si auditor untuk membaca laporan keuangan dari perusahaan yang berbeda-beda. Ini jadinya C. Answer C. Terus 43. Kualitas informasi, meaning financial assignment is qualitative financial report is. Nah, kualitas informasi yang memungkinkan si pengguna untuk memahami laporan keuangan adalah karakteristik kualitatif dari laporan keuangan. Berikut ini adalah apa? Understandability. Ya, pasti B. Jawab. Answer B. Nah, nomor 44, gross profit itu adalah perbedaan nilai dari
Apa? Gross profit tuh gimana cara mencarinya? Sales dikurang COGS, Kak. Ya, berarti C. Answer C. Terus 45. Apa ditanya nih? The net income for 2002, tahun 2022 adalah net income tahun 2022. Net income berarti kan net income. Oh, ini. Increase aset 420.000. Liabilities 120. Change account balance. Peningkatan aset kok increase. Peningkatan aset 420.000, liabilities 125.000, capital stock 100.000, additional paid in capital 140.000, return earnings nggak diketahui. Nggak increase nih dong. Aset aja nih mah. Nah, persamaan akuntansi itu kan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, asetnya 420.000 sama dengan liabilitasnya 125.000 ditambah ekuitas nih kan di sini ada capital stock 100.000. Terus habis itu ada additional paid in capital. Additional paid in capital nih sama dengan kalau misalnya kita beli capital stock itu nilainya nanti 200.000, nanti ternyata nilai nominalnya pokok berapa kakak sebut tadi capital stocknya. Capital stocknya misalnya di sini 100.000. Additional paid in capital itu adalah selisih antara nilai nominal dengan harga jual dari stok. Jadi harga jual dari stok ini 200.000 misalnya, 200.000. Kemudian nanti nilai nominalnya ternyata 150.000, maka paid in capital di sana adalah 50.000. Gitu. Jadi additional paid in capital itu adalah selisih antara harga jual dari capital stock dengan nilai nominalnya. Nah, berarti di sini ekuitasnya ini capital stock ekuitas. Kemudian additional paid in capital ekuitas juga. Kemudian return earnings itu nggak diketahui kan. Return earnings ini kan ekuitas tuh, berarti ditambah ini berapa ya? Ini tanda tanya. Nah, berarti supaya ini return earnings lah kita bikin earnings. Berarti return earnings-nya berapa tuh? Ini 125 tambah 140. 225, 325. 325 dikurang 420. Berapa return earnings? Tapi di soalnya nggak ada return earnings, Pak. Di soalnya no charge to return earnings. Iya, itu kita cari. Kan persamaannya aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Ini aset, ini liabilitas, ini ekuitas, ekuitas, ekuitas. Tuh, dia tuh liabilitas tambah ekuitas tuh harus sama dengan ini. Maka tuh return earnings berarti 420.000 kurang ini, kurang ini, kurang ini dapat return earnings. Ya kan? 125 tambah 100 tambah 140 365 420 55.000, Kak. 55.000 berarti dapat return earnings di sini 55.000. Nah, untuk mencari return earnings yang di laporan laba rugi itu di laporan posisi keuangan tuh berarti kan cara mencarinya itu
Lambat dia. Earnings, return earnings itu kan cara mencarinya return earnings awal. Nah, anggaplah di sini assuming that there is no change into return earnings other dividend of 62.000. Anggaplah return earnings awalnya 0. Ditambah sama net income. Kan? Dikurang sama dividen. Nah, return earnings-nya 55.000. Terus sama dengan 0. Tambah net income. Kurang dividen. Dividennya berapa? 62.000. 62.000. Nah, berarti net income sama dengan gimana tuh? 55.000 tambah 62.000. Kan berapa? 112.000. Ini kan, ini net income positif. Anggap net income-nya di sini. Berarti ini supaya dia positif, 112, berarti ini Kak. pindah ke atas kan, pindah ruas. 112. 111. 117.000. 111. 100 apa? 117.000, Kak. 117.000. 117.000. Ada enggak isinya C? Jawabannya C. Ini jawabannya C. Answer C. Udah, terus habis itu sampai sini ini paham? Di sini Hmm? nggak seimbang sama aset, Kak. Nggak seimbang. Lebih dia 60, Kak. 62. Dia ditanya net income. Ya kan syarat itunya harus seimbang nggak aset liabilitas sama ekuitasnya. Iya, kan aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Aset 420.000, 125 tambah 100 tambah 140 tambah 55 dan 420. Jadi aset dicari dulu berapa return earnings. Return earnings itu dicari dari persamaan. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Asetnya 420.000. Liabilitasnya ini, tambah ini. Dapat nanti return earnings 55.000. Nah, return earnings nih gimana cara mencarinya? Berarti return earnings awal tambah net income dikurang dengan dividen. Nah, return earnings yang ini kita pindahin ke sini. Nah, terus dapatlah nanti net income. Kok nggak balance? Padahal kita cari return earnings itu supaya dia balance. Oke, Kak. Sampai sini paham semuanya? Atau ada yang ragu? Ada yang kurang paham nggak? Dia disuruhnya kita nyari net income. Net income itu kan nanti ngaruhnya ke return earnings kan. Makanya kita cari dulu return earnings. Nah, return earnings itu kan dicari bisa dari persamaan akuntansi. Aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Asetnya udah 420.000. Nah, ini ditambah return earnings. Dapat return earnings-nya 55.000 dari persamaan akuntansi. Nah, return earnings ini rumusnya return earnings ini return earnings yang di sini tuh return earnings akhir kan, laba ditahan akhir atau 31 Desember. Nah, untuk mencari laba ditahan 31 Desember atau return earnings 31 Desember, berarti kan di sini return earnings 1 Januari ditambah dengan net income tahun ini dikurangi dengan dividen tahun ini.
Nah, dimasukin return earnings akhir. Return earnings akhir dapat dari persamaan 55.000, dapat sini. Return earnings awalnya 0, kita anggap 0. Kemudian habis itu net income ini yang dicari. Terus dividennya diketahui 62.000. Nah, ini disubstitusi dapat nanti net income-nya 117.000. Ini net income berarti ruasnya di sini, berarti ini yang pindah ruas, dapat 117. Udah? Udah? Udah, Kak. Kalau udah kita lanjut. Berarti ini jawabannya C. 46. Cash flow statement is dasar untuk penyusunan cash flow itu apa? Cash basis atau accrual base? Dasar penyusunan akuntansi itu kan ada dua, cuma kalau nggak cash base, kalau nggak accrual base. Nah, laporan arus kas berarti cash base. Kalau laporan laba rugi berarti accrual base. Berarti ini jawabannya A. 6 ini A. Answer A. Nah, ini peningkatan jumlah account receivable akan menyebabkan apa? Kalau kita bikin laporan arus kas, ada kenaikan jumlah account receivable. Kalau kita pakai metode, kita kan belajarnya kemarin tuh metodenya metode tidak langsung kan. Dia sebenarnya ada metode langsung, ada metode tidak langsung. Yang baru kita pelajari kemarin tuh metode tidak langsung. Tambah lah soalnya ini. In metode tidak langsung apa? Indirect method. Sebenarnya sama aja sih. Nah, peningkatan account receivable. Kalau account receivable meningkat berarti kas yang kita terima menurun. B. Answer B. Answer B. Kenapa kayak gitu? Soalnya kayak gini. Account receivable itu kan terkait dengan penjualan, ya kan? Nah, kalau kita menjual barang itu kan bisa tunai, bisa kas. Bisa tunai, bisa secara hutang atau kredit. Nah, kalau misalnya account receivable itu meningkat jumlahnya, berarti orang yang membeli secara kredit itu berarti kan bertambah kan. Kalau orang pada beli kredit semua, berarti kan yang secara tunainya itu kan berkurang. Berarti kas yang kita terima jadinya berkurang. Berarti yang 47 ini B. Sampai sini paham? Apa B? Kalau account receivable kan itu. Terus habis itu 48. Operating expense on the preparation of cash flow statement in direct method when adjusting net income on operating activities will be. Operating expense itu kalau kita sesuaikan di net income pada metode tidak langsung itu akan menyebabkan apa? Di laporan arus kas. Reduce net profit, Kak. Sebenarnya di sini kan laporan arus kas tuh kasna add cash atau reduce cash jawabannya. Operating expense on preparation of cash flow
statement in the method adjusting net income on operating activities. Jadi kan kalau di metode tidak langsung itu yang disesuaikan nanti kan net income supaya dapat nanti laba kita ini menggambarkan nilai kas yang sebenarnya. Soalnya kan net income yang di laporan laba rugi itu kan accrual base. Jadi supaya jadi cash base dia disesuaikan net income nih. Nah, disesuaikan net income nih berarti kalau misalnya operating activities itu operating expense ini kan awalnya dikurang. Berarti kalau disesuaikan dia ditambah. Kok ragu pula. Kalau dia dikurang 2 jadinya. Guys, kita tuh tetap iya mah. A jawabannya increase net profit. Kak periksa dulu punya Kak. Kalau apa berarti apa mah? Karena kakak jawabnya kemarin. Ini increase net profit. Tunggu loh. Dikunci kakak kemarin bikin apa ya? Aku Sandra. Nomor 48. Kalau enggak berarti nanti kakak perbaiki nilai kalian. 48. Iya, 48 kakak jawabannya A. Berarti ya A. Nih, increase net profit. Soalnya kan net profit itu disesuaikan. Operating expense itu kan karena dia bukan bukan kayak misalnya yang operating expense itu depreciation expense. Depreciation expense karena dia nggak benar-benar keluar kas berarti harus disesuaikan. Berarti dia ditambah net profit kita awalnya. Berarti jawabannya A. Sampai sini paham? Dikunci udah emang A jawabannya. Berarti nggak jadi diperbaiki nilai kalian. Answer A. Answer A. Nah, terus habis itu nomor 49. Yang 48 tadi ada pertanyaan? Kalau enggak, nanti laporan arus kas nih belajar di mana lagi ya? Dia ada lagi nanti laporan arus kas nih di chapter 23. Tapi chapter 23 tuh tadi bahas lagi tanda nanti. Kayaknya kalau dibahas pun nanti kayaknya di inter 3. Nah, kemudian kita lanjutkan ini untuk perusahaan keuangan untuk laporan keuangan perusahaan harusnya nih Mas. Untuk laporan keuangan perusahaan, contoh dari laporan arus kas dari operating activities adalah arus kas dari operating activities contohnya apa? Mana? Ini membeli purchase of own debenture. Ini sebenarnya membeli hutang sendiri. Nah, itu membeli obligasi sendiri, surat hutang sendiri itu biasanya obligasi. Jadi ada surat berharga namanya obligasi. Obligasi ini
Obligasi ini apa? Bahasa Inggrisnya apa? Apa istilah akuntansinya? Obligasi. Ya Allah. Oh iya, bonds, astagfirullah. Nah, jadi all of on debenture ini kita ganti aja istilahnya dengan purchase of obligasi bonds. Nah, jadi bonds itu adalah sejenis surat hutang. Dia surat hutang, jadi kayak temannya saham. Jadi kita kalau misalnya sebagai perusahaan itu kita mendapatkan pendanaan itu bisa dari menerbitkan saham atau menerbitkan bonds. Bonds itu kita berarti dalam bentuk hutang, kalau misalnya saham berarti dalam bentuk ekuitas. Nah, pendanaannya itu. Jadi kalau bonds kita terbitkan berarti kita jual. Kalau kita jual kita dapat uang. Tapi kalau kita beli bonds kita sendiri. Ini kan beli purchase of own bonds. Kita beli bonds kita sendiri, berarti itu kita beli surat hutang kita sendiri, berarti kita sama dengan melunasi hutang kita. Kita beli lagi dia ke pasar, berarti kita lunasi hutang kita. Berarti pokoknya kalau yang bonds ini kan berarti pendanaan tuh. Ini pendanaan. Terus sell of fixed asset berarti kan aset jangka panjang tuh. Aset jangka panjang itu kan berarti masuknya ke investasi, aktivitas investasi. Kemudian ini pembayaran bunga untuk hutang jangka pendek kita. Kemudian ini menerbitkan saham. Menerbitkan saham berarti kan untuk pendanaan juga. Berarti jawabannya C. Beban bunga atau pendapatan bunga itu bisa masuk operating activities, bisa masuk financing activities. Kalau ini udah pasti enggak, ini udah pasti enggak, ini udah pasti enggak. Kalau ini bisa iya, bisa enggak. Tergantung pilihan kita aja, berarti jawabannya C. Sampai sini kalian paham? Yang ini? Jadi sebenarnya kalau masalah operating activities itu kan yang diperhatikan itu adalah komponen dari transaksi yang ada di laporan laba rugi yang menyebabkan adanya akun-akun di laporan laba rugi atau akun-akun yang menyebabkan pertambahan atau pengurangan pada akun-akun di aset jangka pendek atau liabilitas jangka pendek itu yang masuk ke operating activities. Jadi kita harus tahu komponen aset jangka pendek itu biasanya apa aja. Nah, kemudian habis itu kalau misalnya investing activities itu berarti yang mempengaruhi akun-akun aset jangka panjang, aset yang sifatnya jangka panjang. Fixed asset kan aset jangka panjang, berarti dia masuknya investing. Nah, kemudian habis itu kalau pendanaan, financing activities itu adalah terkait dengan akun-akun yang ada di laporan posisi keuangan, bagian liabilitas jangka panjang, dan kemudian bagian equity. Share capital kan equity, berarti ini equity financing. Yang ini yang ini ya, yang A ini financing. Soalnya dari debenture-nya aja kalian udah bisa lihat kan. Berarti itu kan pinjaman itu kan berarti kan pendanaan. Udah sampai sini paham nggak sih? Ini dibaca aja lagi atau
Apa kalian udah paham yang cara menyusun laporan arus kas? Belum. Belum terlalu. Ya udah, kalau misalnya nanti ada waktu Bapak ngasih space, misalnya Bapak belum masuk nih materi materi baru, maka kita bahas nanti eh, laporan arus kas nih. Soalnya laporan arus kas itu kan termasuk penting tuh nyusun laporan keuangan nanti kalau kalian jadi akuntan. Ini kita bahas nanti. Terus habis itu nomor 50, prepaid expense are component of prepaid expense itu asset, liability, expense atau revenue. Komponen apa dia? Prepaid expense. Beban yang dibayar di muka. Berarti belum jadi beban dia. Berarti dia masih memiliki manfaat. Kalau dia masih memiliki manfaat, belum digunakan manfaatnya, dia adalah Aset, Kak. aset. Berarti A. Answer. Jadi aset itu adalah pengeluaran yang kita keluarkan yang memiliki manfaat di masa yang akan datang. Jadi prepaid expense berarti expense yang dibayar di muka aja dulu, berarti dia belum udah kita bayar, berarti belum kita pakai, berarti dia masih memiliki manfaat, berarti dia disebut dengan aset, berarti answer A. Kemudian habis itu unearned revenue. Unearned revenue berarti dia pendapatan, dia kita terima duit. Unearned revenue berarti kita terima duit duluan. Terus habis itu kita belum melaksanakan pekerjaannya, berarti kita masih memiliki kewajiban terhadap orang tersebut. Berarti liability, answer B. Jadi kita masih memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendapatan tersebut ke orang. Kemudian di sini 52. Konsep di bawah ini yang tidak benar adalah ordinary annuity has payment at the end of each year. Anuitas yang biasa, anuitas tuh berarti kan anuitas apa? Kalau kita bikin pakai rumus kemarin tuh kan ada ordinary annuity, ada annuity due, ada perpetuity, ada ordinary biasa aja. Kalau anuitas berarti pembayarannya tiap periode kan. Nah, kalau yang ordinary-nya berarti pembayarannya itu dilakukan tiap akhir tahun. Berarti yang A ini benar. Kalau kita pakai rumus anuitas yang ordinary-nya, berarti payment-nya itu yang dilakukan tiap akhir tahun. Tapi kalau misalnya annuity due, itu adalah payment-nya itu kita lakukan di muka, di awal tahun. Jadi kita pakai rumus annuity due apabila anuitasnya itu atau tiap payment, tiap periodenya itu dibayarnya itu tiap awal periode. Kalau ini tiap akhir periode, ini benar. Ini benar. Kemudian perpetuitas itu kan terkait dengan anuitas tak hingga. Kalian udah belajar MKB. MKB matematika keuangan bisnis tuh apa nama mata kuliahnya di kalian tuh? Business and Finance itu, Kak. Itu udah belajar. Semester ini, Kak. Berarti yang materi ini belum masuk. Udah kalau nggak salah, Kak. Udah. Nah, perpetuity ini anuitas tak hingga. Jadi tak hingga nanti waktunya. Nah, terus habis itu
An ordinary annuity has greater PV than annuity due. And if they both have the same periodic payment, discount rate, and time period. Jadi hasil dari ordinary annuity nanti bakalan lebih besar daripada annuitas due. Benar atau salah? Mana tuh? Ini udah benar, ini benar, ini benar. Berarti yang salah yang D. Kenapa kayak gitu? Karena nilai sekarang dari uang itu gimana tibanya tuh ya? Kalau kita investasi di akhir periode nanti, kalian cobain aja lah pakai kalkulator dengan angka yang sama, tapi beda rumus. Nanti mana yang lebih besar hasilnya? Yang ordinary annuity due atau yang ini annuity due? Ordinary annuity atau annuity due? Kalian cobain aja nanti. Soalnya kayak gini mah harusnya duit yang sekarang lebih cepat kita investasikan dia sekarang, maka nanti di masa yang akan datang itu tuh nilainya angkanya bakalan lebih besar FP-nya daripada yang kalau misalnya kita investasikan di akhir tahun. Ini kalian coba aja pakai angka nanti. Pokoknya ini udah pasti benar, ini konsepnya udah pasti benar, ini udah benar, ini udah benar. Ini kan masalah coba-coba, kalau ini udah benar berarti ini salah kecualinya. D. D. Ini caranya sebenarnya kemarin tuh kalian pakai aja kalkulator buat ngetesnya. Pakai angka terserah aja, tapi nanti rumusnya beda. Jadi kita baikkan. Ini D jawabannya. Karena ini udah benar, ini udah benar, ini udah benar, berarti ini salah. Terus ini lagi yang nomor 53. What will deposit 4.500? Nah, jadi ketika kita setor duit ke bank 4.500, nilainya itu 10%, nilai bunganya 10%, kemudian compounded-nya itu tiap per 6 bulan, semi-annually berarti per 6 bulan, selama 6 tahun. Maka nilai duit kita itu berapa? Berarti kan ini deposit sekarang, berarti deposit sekarang 4.500, berarti 4.500 ini PV. Ini I-nya. N-nya berapa? N-nya berarti ini 6 year, 6. Berarti kalau semi annually berarti 6 kali 2, 12. Terus I-nya ganti nanti jadi ini bagi 2. Jadinya 5%. Kita cari pakai kalkulator. Berarti di sini PV diketahui PV 4.500. I-nya berarti karena dia semi annually bagi 2, berarti 5%. Terus habis itu N-nya 6 year, 6 tahun karena dia semi annually berarti 12. 6 kali 2, 12. Kita cari pakai kalkulator PV. Pakai kalkulator PV. Present value-nya 4.500. Terus payment-nya nggak ada, annual rate-nya 5, periods-nya berapa tuh? 12. Nah, Kak, share lah.
Akuntansi in Hmm. Gitu. Ini kan, nih, present value-nya 4.500, penoratnya 5. Berarti kita cari FV-nya. FV-nya 8808135. Nah, itu jawabannya. Kita stop. Stopnya dari sini. Nggak kelihatan di sini ya. Nah, stopnya nih. Itu dia. Berarti nih ini jawabannya 8081. 8081,35. Yang dekat ini kan berarti jawabannya C. Answer C. Di sini ada pertanyaan. Jadi gitu caranya di kalkulator nanti. Karena dia semi annually bukan annually, maka ini dibagi 2. Terus habis itu 6 year-nya dikali 2. Udah, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan yang nomor 54. Kita selesaikan hari ini. Ini masih ada lagi? Enggak tadi. Jika kamu you would prefer 19.000 virtual today rather than OTT. Nah, ini jawabannya jika kamu menginginkan pengembalian sebanyak 9% dalam investasi kamu, kamu lebih memilih 11.000 versi day. Lebih memilih menginvestasikan duitmu 15.000 tahun ini daripada nabung tiap tahunnya itu 1.000 selama 15 tahun. Benar atau salah? Jadi kita di sini kita lebih milih kita tabung sekarang 15.000 langsung. Jadi kita taruh duit di bank 15.000. Nanti kita tunggu aja 15 tahun lagi. Atau pilihan kedua, kita tabung tiap tahun 1.000. Mulai sekarang 1.000, besok 1.000, besok 1.000 sampai 15 tahun. Mana yang lebih baik? 15.000 sekarang atau 1.000 selama 15 tahun tiap tahunnya. Nah, Sekarang, Kak. Nah, true berarti A. Ini kalian cocokin aja pakai financial calculator tadi. Mana yang lebih besar FV-nya? FV kan berarti kan nilai tabungan kita di masa yang akan datang tuh. Ini soalnya kan ini PV nih. FV-nya mana yang lebih besar? Jawabannya A. Kalian cari aja nanti. Kita coba aja nggak apa-apa. Kita coba aja lah.
Saya coba masukin di PV-nya 15.000. Terus habis itu kita masukin annual rate-nya 9%. Periodnya 15. Berarti feature value-nya 54. Kalau yang pilihan A 54, 6, 3, 7. Kemudian kalau yang annuity 1000, kalau yang kita nabung 1000 tiap tahun, berarti payment-nya kita masukin 1000. Annual rate-nya 9. Periods-nya 15. Maka FV-nya 29. 29, 360. 360. Nah, berarti kan emang lebih besar yang ini lagi. Lebih besar kita nabung sekarang yang 15.000 daripada kita nabung tiap tahunnya. Itu selama 15 tahun 1000. Berarti jawabannya A. Nah, kemudian kita lanjutkan 55, dikit lagi. Kita cepat aja. How long does it take for 856 to grow into 122 annual interest rate 7%? Nah, ini kalian coba-coba aja pakai kalkulator, mana yang nanti menghasilkan nilainya itu 1122. Jadi di sini kita masukin, kita coba aja pakai kalkulator, masukin PV-nya 856, 856, terus masukin FV-nya itu, FV-nya nggak usah dimasukin, FV-nya dikosongkan aja, terus habis itu annual interest rate-nya masukin 7%, periodnya itu yang dicarikan. Nah, periodnya ini kita coba-coba, kalau 2 tahun kita masukin period 2, kita tekan FV-nya. FV-nya kalau 2 ternyata 980. Berarti nggak cocok kan? Harusnya kita pengennya 1122. Nah, habis itu kita lanjut yang 4. Periodnya kita masukin 4. Kita periksa FV-nya. FV-nya 1122 kalau 4. Berarti jawabannya B. Answer B. Jadi kita coba-coba kalau yang ini. Yang mana nanti FV-nya kalau kita coba-coba periodnya ini masing-masing yang menghasilkan nanti nilai FV-nya itu 1122 ini PV, ini I. Terus kita lanjut yang 56. Di single step income statement emphasis. Jadi single step. Jadi kan ada dua model dari laporan laba rugi. Ada single step, ada multiple step. Nah, yang single step ini yang kita pakai di perusahaan jasa pas pengantar akuntansi. Nah, sedangkan kalau multiple step ini itu adalah laporan laba rugi perusahaan dagang yang kita belajar juga di pengantar akuntansi. Jadi kalau single step itu kan berarti pendapatan dijumlah semuanya dulu, nanti dikurangi semua beban. Jadi pendapatan aja nanti di atas, nanti dikurangi semua beban. Berarti sedangkan kalau multiple step itu income-nya berstep-step dari laporan dari pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Nanti dapat apa? Dapat gross profit. Nanti gross profit dikurangi dengan operating expense, dapat operating income. Nanti operating income dikurangi dengan other income and expense, dapat nanti laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak dikurangi pajak, baru nanti dapat net income. Sedangkan kalau single step berarti semua pendapatan dijumlahkan, nanti semua beban dijumlahkan, nanti dikurangi total pendapatan dikurangi dengan total beban. Nah, berarti ini jawabannya B. Total revenue and total expense, ya kan? Jadi kalau ini operating dan non-operating berarti kan ini multiple step nih, dipisahin operating dan operating expense-nya dipisahin masing-masing expense-nya tuh. Berarti ini jawabannya B. Answer B. Nah, kemudian 57. Which of the following is an not
acceptable method of presenting the income statement. Jadi metode di bawah ini yang tidak boleh diterapkan dalam membuat laporan laba rugi itu adalah single step kan boleh tadi tuh kalau laporan perusahaan jasa. Terus multiple step itu boleh kan? Nah, consolidated statement of income nih tahu kalian? Laporan keuangan konsolidasi. Ada yang tahu? Laporan keuangan konsolidasi itu adalah laporan keuangan. Nah, jadi kan kalau kita lihat di laporan keuangan yang sebenarnya itu, kalau kita download laporan keuangan, pasti tulisannya itu adalah consolidated income statement. Consolidated income statement. Nah, consolidated income statement itu adalah laporan perusahaan induk dengan perusahaan anak yang telah digabungkan. Jadi laporan keuangan konsolidasian itu adalah laporan anak. Jadi kan kayak BNI itu kan ada cabang-cabangnya tuh. Nah, jadi semua cabang-cabang itu digabungkan, terus digabungkan juga sama perusahaan induknya. Jadi satu laporan keuangan untuk satu perusahaan. Jadi itu maksudnya consolidated statement of income. Nah, jadi yang C ini iya, yang D partial statement of income ini tuh enggak. Parsial, laporan keuangan parsial aja setengah-setengah mana boleh. Kayak di buku-buku misalnya, di buku-buku kan cuma bagian yang dibutuhkan aja ditampilkan. Pasti di atasnya tulisannya laporan keuangan parsial setengahnya aja ditampilin. Karena kita butuhnya untuk menjelaskan yang setengah itu aja. Berarti jawabannya ini 57 itu D. Nah, kemudian 58. Which of the following is not selling expense? Yang bukan merupakan selling expense. Selling expense itu konsepnya adalah pengeluaran yang kita keluarkan dari mulai barang itu selesai dibuat keluar dari pabrik dia. Mulai dari keluar dari pabrik sampai dia ke tangan konsumen. Jadi seluruh biaya yang kita keluarkan untuk supaya barang yang dari pabrik ini sampai ke tangan konsumen. Berarti supaya dia sampai ke tangan konsumen berarti harus diiklankan. Berarti ini masuk. Kemudian freak out itu berarti harus dikirim, berarti dia masuk. Kemudian store supplies consume. Berarti ini kan kalau untuk menjual barangnya itu perlu dari pabrik ini dipindahkan ke toko kan. Berarti ini D masuk. Berarti yang bukan itu adalah office salaries expense. Office salaries expense ini itu adalah bagian dari administrative expense. Berarti ini jawabannya B. Answer B. Terus 59. In calculating earning per share, companies deduct preferred dividend from net income if. Jadi kita kalau mencari earning per share itu kan rumusnya net income dikurangi dengan dividen saham preferen. Jadi saham itu ada dua, ada saham dividen itu ada dua, ada dividen untuk saham biasa, ada dividen untuk saham preferen. Nah, yang kita kurangkan itu hanya dividen untuk saham preferen. Jadi laba bersih dikurangi dengan dividen saham preferen, dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Jumlah lembar sahamnya itu adalah jumlah lembar saham biasa aja. Jadi jumlah lembar saham biasa. Saham preferennya itu enggak diperhitungkan jumlah lembarnya. Jadi dibagi dengan jumlah lembar saham biasa aja. Nah, itu dikurangi apabila dividennya itu tentu telah dibayarkan. Nah, berarti the dividend are declared. Kalau declare itu berarti diumumkan. Diumumkan berarti adalah untuk dibayar. Berarti jawabannya B. Answer B. Ini nomor 60 terakhir. Nah, berikut ini yang bukan yang berikut ini
laporan laba rugi komprehensif yang nggak diperbolehkan itu apa? Nah, laporan laba rugi komprehensif itu ada dua lagi bentuknya. Ada one statement approach, ada two statement approach. Nah, one statement approach itu adalah kita pisah antara laporan laba ruginya, laporan laba rugi biasa dengan laporan laba rugi komprehensif, pisah dia lembarannya. Sedangkan kalau itu two statement approach yang dipisah, yang two statement approach itu yang dipisah. Kalau one statement approach itu yang digabung aja langsung jadi laporan laba rugi itu langsung di bawahnya nanti disambung laporan laba rugi komprehensif. Jadi ada dua, berarti B sama C ini boleh, yang D ini boleh keduanya. Nah, yang ini combined statement of return earnings. Return earnings kan bukan comprehensive income. Berarti jawabannya A. Yang kecuali. Answer A. Sampai sini ada pertanyaan? Kak mau nanya yang D itu tuh maksud one and two statement approach itu maksudnya langsung dua-duanya atau gimana Kak? Coba kalian lihat di buku kalau kalau one statement approach itu kan kita kalau bikin laporan itu kan ada kepalanya kan. Kepalanya itu kayak PT Budi Luhur laporan laba rugi untuk periode 31 Desember ini bla bla. Nah, kalau one statement approach itu kepalanya itu cuma satu. Jadi kepalanya itu langsung laporan laba rugi komprehensif. Nah, nanti berarti yang kita bikin di latihan-latihan tuh itu berarti one statement approach. Kan satu aja kita bikin kepalanya tuh. Ya kan? Langsung hasilnya nanti ketemu laba komprehensifnya itu berapa. Sedangkan kalau two statement approach berarti kita bikin dua kepala suratnya nanti. Kepala laporannya. Yang pertama itu laporan laba rugi aja, income statement. Nanti untuk laporan komprehensifnya bikin lagi kepalanya satu lagi. Judulnya laba rugi komprehensif. Nanti dimulai dari net income. Jadi yang net income di laporan sebelumnya disalin lagi di laporan laba rugi komprehensif itu. Diambil yang net income-nya aja. Nanti disesuaikan tambah sama penghasilan komprehensif. Nanti dapat laba rugi komprehensifnya berapa. Jadi kalau one statement ini digabung, kalau two statement ini dia dipisah. Jadi dua laporan, jadi dua kepala laporannya itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada contohnya di buku, ada pembahasannya di buku. Dah? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita udah lewat waktunya. Kita sudahi pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang kakak mohon maaf. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tanya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Ya, Kak Sanda, ya. file yang ini nanti kakak kirim ke grup atau enggak Kak? Yang bukti ini nanti kirim ke grup, soalnya nanti buat bukti juga kan. Oh, bukan, maksudnya itu Kak, file yang Oh, jawabannya, iya. oh jawaban ini nanti agak kirim ke grup. Oke, Tapi thank you Kak. yang kemarin kan nggak kakak tulis ke sini kan. Iya, nggak Jadi apa-apa Kak, iya. yang ada sekarang aja ya. Iya, oke. Iya. Thank you Kak.